What's up, my friend, sobat skons. Gue kembali lagi bersama Selfie di channel Kudetek. Di samping kanan saya sudah ada monitor, Bapak. Ternyata udah rame juga nih yang review monitor terbarunya dari Furrion. Dan ini adalah monitor Furrion Oris 27MG500C yang sebenarnya bakal launching itu di Indocomtech 2022. Karena kan udah 2 tahun absen gitu loh. Sekarang tuh udah mulai bisa buka event-event offline gitu ya, acara-acara offline gitu kan. Dan nanti kita bakal ngevlog ke sana gitu. Karena banyak sekali booth-booth keren. Dan kebetulan boothnya AGS selaku distributor resminya Furrion itu ada di GCC di mana, Senayan ya. Nah, pokoknya gitulah. Dan dia open booth di Hall A8. Jangan lupa datang karena di sana ada saya dan teman-teman lainnya gitu loh ya, teman-teman. Dan mohon maaf banget nih, Kudetek telat nge-review monitornya Furrion ini. Ya namanya juga Kudetek, kurang update tech gitu. Jadi kita rada lambat nggak apa-apa kali ya. Karena memang kita bakal ngetes panel-panelnya dulu gitu kan, biar kalian tuh ya makin yakin sama brand lokal Furrion ini gitu loh. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia monitor terbarunya Furrion, yaitu Furrion Oris 27MG500C. Let's go! Dari sisi desainnya, ya selayaknya monitor gaming pada umumnya sih cuy. Kedua sisi samping dan atasnya terlihat bezel-less, tapi sebenarnya tetap ada bezel yang cukup tipis sih bre. Kalau bezel di bawahnya agak tebel, kebanyakan monitor juga gitu kok. Terus ada emboss Furrion di tengahnya. Kalau bagian belakang monitornya kebagi jadi 2 nih bre. Bagian atas tipis banget, dan yang bagian bawah agak lebih tebel nih. Di bagian atas ada emboss Furrion beserta logo naganya. Terus ada lubang pembuangan panas di antara bagian atas dan bawahnya bre. Kalau tampilan bagian bawahnya lebih rame nih. Banyak garis-garis abstrak dan tentunya ada sepasang list RGB buat nambah FPS. Canda FPS. Terus ada barisan tombol cetak-cetuk di tepian kirinya. Turun ke bawah ada I/O panel yang isinya mulai dari port DC-in, terus ada port USB, ada port jack audio juga, terus ada display port, dan terakhir ada port HDMI. Kalau buat stand monitornya sebenarnya punya bentuk yang agresif, ngebentuk huruf W atau huruf M ya. Aduh, nggak tahu dah. Walaupun full metal, tapi buat saya kok terlalu tipis ya. Jadi kesannya tuh ringkih. Walau sebenarnya aman enjoy sih buat ngopang monitor ini. Dan sayangnya cuma ada tilting aja di standnya ini. Tilt up 5 derajat, tilt down-nya 15 derajat. Jadi soal fleksibilitas ini kurang bre. Tapi kalau punya duit lebih dan mau pakai third party stand, aman enjoy bre. Karena ada VESA mount 100 mm-nya kok. Lanjut ke spesifikasinya, Furrion Oris 27MG500C berukuran 27 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p. Layarnya melengkung dengan kurvatur 1500R. Buat panelnya pakai panel VA. Klaim buat kontrasnya di angka 3000:1 dan brightness-nya di angka 250 nits. Buat kebutuhan gaming, monitor ini punya refresh rate up to 165Hz kalau pakai kabel DisplayPort dengan respon time cuma 1 millisecond. Fitur lain ada FreeSync dan G-Sync compatible buat meminimalisir screen tearing ataupun stuttering. Sekarang kita lanjut ngebahas panelnya nih. Seperti biasa kita tes pakai alat Spider X Elite. Dari data pertama adalah color gamut. Ternyata cakupan sRGB-nya perfecto di angka 100% bre. Lanjut ke data berikutnya, terlihat kalau peak brightness-nya melampaui klaim dari Furrion. Sayangnya buat kontras dan white point-nya kurang begitu baik. Buat data color uniformity-nya, ternyata keseragaman warna di seluruh panelnya cukup rapi. Kalau buat luminance uniformity juga nggak mengecewakan. Titik paling putih ada di bagian tengah kanan, sedangkan titik paling gelap ada di pojok kiri atas dan angkanya cuma 10%. Data terakhir adalah color akurasi yang sangat mengejutkan buat saya. Ternyata dapat rata-rata di bawah 1 delta E. Gokil banget bre. Cuma yang agak miss di biru 1F yang loncat sampai 6,7 delta E. Ini birunya parah sih. Seperti biasa, kita lakukan kalibrasi buat ngelihat kemampuan maksimal dari panel monitor Furrion ini. Dari data color gamut ada peningkatan walaupun cuma 1% di EDOP RGB dan DCI fitrinya. Soal brightness-nya naik drastis sampai tembus 321 nits. Begitu pula rasio kontrasnya mendekati angka sempurna di 1:2940. Tapi bre, buat white point-nya melenceng jauh banget dari target 6500 Kelvin. Jadi bikin tampilan panelnya menguning. Kalau buat keseragaman warnanya, setelah dikalibrasi, nggak terlalu terlihat perbaikannya. Sementara itu, buat keseragaman putihnya ada perbaikan, di mana titik paling putih sekarang ada di 2 area sekaligus. Mantep! Dan buat color akurasinya malah mengalami penurunan, menjadi 1 delta E. Tapi bre, warna biru 1F-nya terlihat membaik ke angka 3 delta E aja. Oke bre, itu dia review dan ulasan dari saya mengenai monitor terbarunya Furrion ini, yaitu Furrion Oris 27MG500C. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita lihat untuk harganya. Harga dari monitor ini adalah 3 juta kembali 1000 atau 2.999.000 rupiah. Kalau misalkan kalian beli langsung di boothnya AGS di Indocomtech 2022,
2022 yang bakal hadir dari tanggal 22 sampai 26, 5 hari doang nih. Kalian bakal dapat promo diskon launching 250.000. Lumayan banget Bapak. Sekalian nanti kita ketemu di sana aja kali ya. Saya datang besok kali. Jadi ya kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Untuk panelnya ini wow banget ya. Color akurasinya di bawah 1 delta E sebelum dikalibrasi itu udah mantep banget. Terus color gambutnya itu 100% sRGB itu sebelum dikalibrasi itu udah mantep banget Bapak. Tapi yang saya kurang suka dari monitor ini ya kabel manajemennya kurang diperhatikan karena posisi portnya ke bawah. Jadi kabelnya kelihatan tuh Pak. Sama stand-nya tipis banget. Tapi untungnya Furrion ngasih yang namanya VESAMON. Jadi kalian bisa pakai stand third party gitu loh. Karena ada beberapa brand monitor lokal itu udahlah stand-nya jelek, dia nggak ngasih yang namanya itu VESAMON 100x100 mm itu sih. Tapi untungnya Furrion ini dikasih gitu loh. Dan ngomongin soal garansi dari Furrion cuma dikasih 1 tahun full replacement, full panel gitu lah. Dan itu di luar yang namanya human error ya bre ya. Dan kira-kira itu dia review dari saya mengenai monitornya Furrion Oris 27MG500C. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya buat dateng ke Indocomtech 2022 dari tanggal 22 sampai 26 karena di sono banyak banget pameran-pameran teknologi ama ya harganya jadi turun, jadi diskon Bapak. Besok saya kesana. Jangan lupa ya like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini ucapan terima kasih, sampai jumpa di lain video. Maksudnya sampai jumpa di Indocomtech. Dadah.